Polrestabes Makassar telah melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan untuk cipta kondisi bahwa saat ini masih berlangsung operasi lilin tentunya, dan kemudian beberapa cipta kondisi diantaranya kita melaksanakan operasi miras, terutama balok, dan juga operasi petasan dan juga kembang api yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk nanti pelaksanaan malam tahun baru tentunya kami akan melibatkan personil sebanyak 1.045 personil yang terdiri dari gabungan antara TNI, Polri, kemudian juga dari pemerintah kota, itu dari Dishub, Satpol PP, kemudian dari Damkar, dan juga kita libatkan ada backup juga dari Polda dan dari Brimob. Kemudian juga kita akan libatkan tokoh agama atau masyarakat yang ada di Kota Makassar serta organisasi pemuda. Kemudian tentunya yang perlu menjadi perhatian di sini bahwa kami mengantisipasi masalah beberapa ancaman kerawanan yang ada di Kota Makassar, diantaranya adalah menjelang pelaksanaan tahun baru, masalah curanmor, kemudian perkelahian antar kelompok, ancaman teroris, kemudian juga terkait balap liar, penyalahgunaan petasan dan kembang api, kemudian terutama narkoba dan minuman keras sejenisnya, dan juga mengenai bencana alam. Nah, inilah beberapa ancaman kerawanan yang kemungkinan terjadi di pergantian malam tahun baru. Namun kami sudah melaksanakan antisipasi, diantaranya dari cipta kondisi, kemudian pelibatan personil untuk kesiapan daripada pelaksanaan pengamanan pergantian malam tahun baru. Tentunya untuk malam tahun baru ada beberapa tempat yang akan kita lakukan penutupan. Dan hari ini kami telah melaksanakan kembali rapat koordinasi lintas sektoral yang tadi dihadiri oleh Pak Wali Kota yang diwakili oleh Asisten 1, kemudian juga dari Kodim, serta menghadirkan para camat, para Kapolsek dan Ramil dan beberapa kepala dinas untuk menyamakan persepsi bahwa pada saat pengamanan pelaksanaan pergantian malam tahun baru, tentunya saya sangat berharap bahwa pemerintah kota Makassar itu membuat beberapa titik yang bisa dijadikan fokus untuk kegiatan masyarakat, yaitu bisa kita lakukan malam pergantian tahun baru itu di sekitar CPI, kemudian MNEK, dan juga Anjungan. Itu yang kami harapkan ada pemusatan tempat keramaian untuk khususnya menjelang malam tahun baru. Dan kemudian juga tentunya saya mengharap kepada pemerintah kota supaya masing-masing kecamatan juga melaksanakan kegiatan malam tahun baru yang nantinya bisa untuk meminimalisir masyarakat yang melaksanakan malam tahun baru ini dengan tidak pada satu tempatnya tapi liar, maksudnya di jalan-jalan umum. Nah, kemudian juga tadi juga ada himbauan dari Kementerian Agama supaya pelaksanaan pergantian malam tahun baru itu dilaksanakan dengan menjalankan ibadah, yaitu di tempat-tempat ibadah masing-masing, dan lebih baik untuk berdoa. Tentunya mudah-mudahan bisa berjalan dengan aman, bisa berjalan dengan tertib tentunya. Mengenai penutupan jalan yang ada di Kota Makassar, itu kita rencanakan ada 11 titik, ada 11 titik tempat penutupan jalan yang nantinya akan kita gunakan untuk kegiatan pergantian malam tahun baru. Untuk titik-titiknya bisa menjelaskan bahwa di sepanjang jalan Jenderal Sudirman yang arah barat, kemudian kedua sepanjang jalan Dr. Ratulangi ke arah barat, kemudian di sepanjang jalan Kota Lempangan, yang keempat di sepanjang jalan Sultan Hasanuddin, yang kelima sepanjang jalan Lamondu Keleng, yang keenam sepanjang jalan Mapanyudi ke arah barat, kemudian yang ketujuh sepanjang jalan Udang Siraju Arisatu ke arah timur, kemudian juga jalan W. Supratman mulai dari
persimpangan Jalan Supratman, kemudian Jalan Bahibur, kemudian Jalan Sumberku, dan Jalan Cupandang. Inilah yang rencana nanti akan kita lakukan penutupan jalan. Kemudian untuk beberapa tempat yang perlu kita lakukan penguatan, yaitu antisipasi masyarakat yang dari luar Kota Makassar yang masuk di Kota Makassar, yaitu kita melakukan penyekatan di tempat-tempat perbatasan antara Makassar dengan Goa, Makassar dengan Takalar, dan juga Makassar dengan Maros. Kemudian tentunya saya menghimbau kepada masyarakat, yang pertama tentunya pada seluruh masyarakat yang akan berkunjung ke area Anjungan, Pantolosari dan sekitarnya, itu di Mnek dan juga di CPI, untuk disarankan tentunya menggunakan kendaraan umum dan diantar oleh keluarga atau berjalan kaki, sehingga tidak membuat kredit mengatur lalu lintas di jalan sekitarnya. Kemudian yang kedua, menghimbau pada para pengunjung tamu, terutama tamu hotel yang berdampak pada penutupan jalan, disarankan untuk mengurus atau menggunakan free pass dan menyesuaikan dengan nomor kendaraannya, supaya dalam penutupan jalan nanti tidak terhambat juga bagi masyarakat yang akan menuju ke hotel ataupun usaha dari perhotelan. Kemudian yang ketiga, mengimbau pada masyarakat yang berdomisili di kawasan yang berdampak penutupan, ini sekiranya dapat menunjukkan KTP identitas. Pagi ke Ertal, tempat saya itu dia. Iyo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.